akan membahas materi kebijakan kependudukan dengan materi kebijakan insentif kelahiran di negara-negara Eropa seperti Prancis dan Swedia. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator yang dikenal dalam APU dengan NIM 24030234. Dan saya Nilina Tiran dengan NIM 2303010191. Saya Kristina Madayani Tabe dengan NIM 2403010187. Saya Cuita Dinti Cakap dengan NIM 2303010187. Dan kita akan masuk ke dalam materinya. Kebijakan insentif kelahiran atau natalitas polisi yang diterapkan oleh negara-negara Eropa seperti Prancis dan Swedia secara garis besar dirancang untuk mengatasi ancaman krisis demografi, yaitu penurunan angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR di bawah tingkat pergantian penduduk atau 2,1 anak per wanita. Secara makro, kedua negara ini menyadari bahwa penurunan populasi dan penuaan penduduk atau aging population akan membebani sistem dana pensiun serta menurunkan produktivitas ekonomi negara. Oleh karena itu, negara mengintervensi dinamika kependudukan dengan menggeser paradigma dari pilihan pribadi menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan keluarga melalui penyediaan jaminan finansial dan fasilitas sosial yang masif. Jika dilihat dari detail ke tingkat makro, instrumen kebijakan kenegaraan ini berfokus pada penghapusan hambatan utama yang membuat seorang menunda memiliki anak, yaitu konflik peran antara karir dan keluarga, serta beban finansial. Di tingkat operasional ini, kebijakan diwujudkan dalam bentuk cuti orang tua yang fleksibel, subsidi biaya penitipan anak, kualitas tinggi yang dikelola oleh negara, serta tunjangan tunai per bulan untuk setiap anak. Keunikan dari pendekatan ini adalah fokusnya pada kesetaraan gender, di mana negara mendorong pembagian peran yang seimbang antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak sejak dini, sehingga para wanita tidak perlu mengorbankan karir profesional mereka untuk menjadi seorang ibu. Baik, Prancis menjadi contoh konkret keberhasilan kebijakan yang bersifat komprehensif dan jangka panjang, bahkan sudah dimulai sejak era pasca Perang Dunia Kedua. Contoh nyata programnya adalah Allocation Family atau tunjangan keluarga bulanan dan sistem pajak atau Quotidian Familia, di mana semakin banyak jumlah anak dalam suatu keluarga, semakin kecil beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh orang tua. Selain itu, Prancis menyediakan krisis atau tempat penitipan anak publik dengan biaya yang sangat terjangkau, serta sekolah gratis dimulai dari usia 3 tahun yang sangat terjangkau harganya. Hasilnya, Prancis konsisten menjadi salah satu negara dengan angka kesuburan tertinggi di Uni Eropa dengan TFR yang seringkali mendekati angka 1,8 hingga 1,9 anak per wanita. Sementara itu, Swedia menerapkan contoh pendekatan yang sangat bertumbuh pada kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender lewat kebijakan föräldrapenning atau tunjangan cuti orang tua. Di Swedia, orang tua berhak mendapatkan total 480 hari cuti berbayar per anak, di mana sekitar 80% dari gaji mereka tetap dibayarkan oleh negara. Menariknya, untuk memastikan ayah ikut ambil bagian, terdapat kotak khusus selama 90 hari yang tidak dapat dipindahkan kepada ibu jika sang ayah tidak mengambil cuti tersebut. Maka cuti berbayar itu akan hangus. Pendekatan ini terbukti efektif menjaga kestabilan TVR Swedia yang fluktuatif namun relatif tinggi di kisaran 1,7 hingga 1,8 anak per wanita, sekaligus mempertahankan tingkat partisipasi kerja perempuan yang sangat tinggi di pasar tenaga kerja. Baik, dari penjelasan di atas, apakah kebijakan insentif ini efektif menaikkan TVR? Jawabannya adalah efektif, tetapi memiliki keterbatasan yang signifikan dan bersifat jangka pendek. Data empiris menunjukkan bahwa tanpa ada intensif tersebut, TVR di Prancis dan Swedia bisa merosot tajam ke level kritis seperti 1,2 atau 1,3 yang terjadi di negara-negara Eropa lainnya, seperti negara Eropa Selatan atau Asia Timur, seperti Korea Selatan yang minim insentif sosial. Insentif ini berhasil menstimulasi masyarakat untuk tidak menunda kelahiran, namun kebijakan ini sangat bergantung pada stabilitas anggaran negara dan kondisi ekonomi makro. Ketika terjadi krisis ekonomi atau pemotongan
pemekaran, angka TVR biasanya akan ikut terkoneksi untuk menurun. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan insentif kelahiran di Prancis dan Swedia terbukti efektif sebagai bantalan untuk mencegah kejatuhan angka kelahiran secara ekstrim, namun tidak serta-merta mampu mengembalikan TVR ke angka ideal 2,1 secara permanen. Efektivitas ini bisa dicapai karena kedua negara ini tidak hanya memberikan bantuan uang tunai jangka pendek, melainkan membangun ekosistem sosial jangka panjang yang ramah keluarga, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan gender. Pada akhirnya, insentif kelahiran hanya akan bekerja secara optimal jika masyarakat merasa memiliki kapasitas masa depan, jaminan pekerjaan yang fleksibel, dan dukungan struktural yang kuat dari negara tempat mereka tinggal. Baik, sekian paparan materi dari kami kelompok 12 yang membahas tentang insentif kelahiran di negara Eropa yaitu Prancis dan Swedia. Demikian pembahasan kami teman-teman. Terima kasih.